Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya membuat video akan berkomentar tentang ada seorang ibu ya, yang beliau ini mempunyai gelar profesor dalam bidang agama Islam. Tapi beliau ini bagaimana menjelaskan terutama tentang surga ya. Surga di agama Islam ini bisa dimasukin oleh semua agama. Ini agak aneh ya. Beliau ini seorang profesor, tetapi bagaimana pemikiran beliau ini memahami bagaimana Islam ya, surga yang ada di dalam agama Islam ini bisa dimasukin oleh semua agama. Apakah ini benar? Kita akan bahas ya video ini. Kita lihat dulu videonya ya, video daripada ibu ini. Mari kita lihat. Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu, dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga? Jadi sebelumnya ibu ini dikasih pertanyaannya oleh seseorang dalam sebuah podcast gitu ya. Kalau dilihat orang ini dan dalam channelnya ini, beliau laki-laki ini dia bukan muslim ya. Saya mengundang ibu ini seorang muslim yang profesor agama Islam ya. Jadi pertama laki-laki ini membuat pertanyaan kepada ibu itu, di dalam agama Islam itu kita harus percaya satu Tuhan saja ya. Satu Tuhan saja. Ini pertanyaan. Dan kita lanjutkan. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu atau gimana? Kemudian laki-laki ini menjelaskan lagi, apakah di dalam agama Islam itu orang yang bisa masuk surga itu harus beragama Islam? Mari kita dengar jawaban daripada ibu ini. Jangankan orang yang menganut agama Islam, orang yang tidak menganut agama Islam pun cuma 3 syaratnya. Kalau dalam Islam pun juga dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, mereka yang percaya kepada adanya Tuhan, mereka yang percaya kepada adanya hari kemudian, apapun yang kamu sebutkan, mau sebut hari akhirat, nirwana, moksa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kamu percaya untuk berbuat baik. 3 ini adalah syarat. 3 itu aja. Jadi kamu melakukan kebaikan. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu Untuk masuk surga. untuk keselamatan. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya? Kalau saya sih semua orang yang melakukan itu, udahlah, itu urusan Tuhan. Jadi kita juga sebetulnya ya beragama bukan semata-mata untuk sorga, karena kita nggak tahu sorga itu seperti apa ya, gambarannya seperti apa. Kalau saya disuruh memilih ketimbang masuk sorga, saya lebih suka memilih sang pencipta sorga dong. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengar tadi ya jawaban daripada ibu itu. Jadi dalam jawabannya itu, ibu itu mengatakan, di situ saya tangkap ada 3 poin ya yang ibu itu katakan, bahwa kita masuk surga itu bisa dengan 3 caranya. Yang pertama, kita yakin terhadap Tuhan. Nah, ini jadi masalahnya apa? Ibu itu tidak mengatakan ya, tidak mengatakan kita harus yakin kepada Allah, tapi kepada Tuhan ya. Seolah-olah ibu itu mengatakan terserah ya, Tuhan mana saja yang kalian percayai ya. Itu salah satu kesalahannya. Yang kedua, kemudian ibu itu mengatakan kita yang penting percaya adanya hari akhiratnya. Kalau dalam Islam akhiratnya ya, nanti adanya surga, neraka, alam kubur, barzakh, mizan dan lain sebagainya ya. Yang penting percaya. Yang kedua, kepada alam akhirat, maka dia bisa masuk surga. Yang ketiga, asalkan berbuat kebaikan. Nah, terserah dia mau agama apa. Jadi di situ ibu itu tidak menjelaskan ya harus beragama Islam dan lain sebagainya, tapi yang ibu jelaskan itu cuman terserah, yang penting berbuat kebaikan ya, percaya kepada Tuhan. Tuhannya juga ibu itu nggak jelas ya, siapakah yang dijelaskan, yang dimaksud. Yang kedua, percaya kepada hari akhirat ya. Yang ketiga, beramal kebaikan atau berbuat kebaikan. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas ya. Yang pertama, jelas ya,
Kalau seseorang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini tidak bisa ya. Dia kalau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Ya dia harus memeluk agama Islam ya. Jadi di sini ketika seseorang dia ingin masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, jelas dia harus masuk ke dalam agama Islam, dan di dalam agama Islam ini ada rukun Islam. Nah, inilah salah satu kuncinya, fondasi utama ya. Yang pertama apa? Dalam rukun Islam itu, yang pertama kita harus bersyahadat dulu ya. Yakin bahwanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesan fatal tadi pertama ibu itu yang menjelaskan yang penting percaya adanya Tuhan ya. Jadi bagaimana dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga padahal dia sendiri tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta alam semesta, dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, jelas dia harus sholat ya. Walaupun dia Islam, tapi kalau dia tidak mengamalkan sholat, Masya Allah ya. Padahal sedangkan sholat ini adalah tiang daripada agama ya. Dan amal yang pertama kali dihisab nanti di akhiratnya adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik ini, maka akan baik semua amalnya, dan apabila sholatnya buruk ini akan buruk semua amalannya ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, beliau katakan ini harus berbuat kebaikan ya. Terserah walaupun dia tidak beragama Islam, yang penting berbuat kebaikan. Maka kita katakan ini tidak bisa ya. Karena amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 ya syaratnya. Yang pertama, dia harus muslim, jelas dia harus muslim, harus yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah zat, adalah Tuhan pencipta alam semesta. Yang kedua, mengikuti cara dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Maka ketika kita beramal tidak dengan contoh sesuai Nabi SAW, maka tertolak kita. Yang ketiga ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji manusia ya, ingin disanjung manusia, dikatakan baik oleh manusia, dihormati ya, atau mendapatkan mungkin dia keuntungan keduniaan ya, maka tidak bisa. Maka tonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 yang syarat yang ibu tadi sebutkan, maka ini jelas kesalahan, dan ini pemikiran yang sangat mengerikan ya. Ini mungkin kalau orang umum yang mungkin dia belum belajar agama ya, walaupun kita juga sama-sama masih belajar agama ya, tetapi kita minimal mempunyai pondasi ya, landasan pengetahuan tentang agama Islam kita ini ya, yang baik, yang benar, yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Ini Masya Allah, pemikiran ini sangat mengerikan ya, padahal beliau ini seorang profesor agama Islam. Bayangkan ya, untuk mendapatkan titel seorang profesor ini tidak mudah ya. Beliau harus menjalani S1, S2, S3 dokter, kemudian baru selanjutnya ke dalam profesor. Tapi bagaimana beliau bisa mendapatkan gelar profesor ini sedangkan beliau tidak memahami apa isi dalam Al-Quran, penjelasan tentang Al-Quran dan hadis ya, syarat-syarat bagaimana memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seolah-olah beliau ini mengatakan kok seolah-olah pintu surga itu hanya mereka yang punya. Ya jelas ya, pintu surga ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya, dan dalam Islam ya. Dan kita harus yakin ya, walaupun orang mau berbuat baik ya, tidak melakukan dosa apapun, dia dalam kehidupannya senantiasa berbuat baik, tapi kalau dia tidak Islam maka amalnya tertolak ya. Ini akidah kita, ini kepercayaan kita ya. Terserah orang mungkin di luar Islam mau mengatakan wah kok begitu ya, memang inilah akidah kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kita harus yakin ya bahwasanya amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 syarat yang tadi. Salah satunya meyakini bahwasanya, atau dia bersyahadat ya, dia masuk Islam, meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pentingnya daripada video yang telah kita dengar tadi, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hidayah kepada kita ya, pemahaman tentang agama Islam yang benar ya. Karena di akhir zaman ini banyak bermunculan orang-orang ya, ormas atau mungkin yang dia mau
membuat agama-agama yang baru ya, dengan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman mereka yang jelas bertentangan dengan agama Islam ya, dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhati-hati, jangan kita mudah untuk percaya, dan kita harus teliti ya, kita harus mendengarkan apa benar itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis ya, sehingga kita bisa mengamalkannya dan kita bisa memahaminya dengan benar ya, sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Baik, demikian saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.